Setelah dikecam karena dinilai ikut campur ngomongin Copras-Capres 2024, Jokowi melemparkan bom dalam pertemuan dengan para relawannya kemarin. Rakyat mesti hati-hati memilih capres, bukan capres yang tak jelas kinerjanya, tapi capres yang benar-benar mikirin rakyat. Saking mikirinnya, sampai putih semua rambutnya. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Apakah Jokowi sedang memberi sinyal soal sosok capresnya? Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Ada. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, setelah dikecam karena dinilai ikut campur ngomongin Copras-Capres 2024, Jokowi melemparkan bom dalam pertemuan dengan para relawannya kemarin. Rakyat mesti hati-hati memilih capres, bukan capres yang tak jelas kinerjanya, tapi capres yang benar-benar mikirin rakyat. Saking mikirinnya, sampai putih semua rambutnya. Apakah Jokowi sedang memberi sinyal soal sosok capresnya? Bukankah Ganjar Pranowo berambut putih? Ya, kalau yang dimaksud Ganjar. Bukankah Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR, juga berambut putih, pekerja keras? Hatta Rajasa juga cawapres dari Prabowo pada Pilpres 2014 berambut putih. Atau jangan-jangan Den Bagus Ngarso, yang bagus itu tidak bagus itu. Sembari test the water, Jokowi agaknya sedang bermain-main memancing emosi kaum formalis dan normatif yang tidak punya rasa humor. Mereka yang hidupnya tegang karena cicilan rumah belum lunas, cicilan rumah untuk pasangan gelapnya, menamakan koalisi perubahan karena berubah-ubah pernyataannya. Politik dimanapun memang tempat lelucon paling getir. Menurut Napoleon Bonaparte, dalam politik, kebodohan bukanlah cacat. Maka pun politikus ngawur berjibun. Sudah ngawur bodoh pula. Seorang penulis Skotlandia, Robert Louis Stevenson, yang hidup pada abad 19, mengatakan, politik barangkali menjadi satu-satunya profesi yang tidak membutuhkan persiapan pemikiran yang memadai. Maka orang tanpa reputasi, tanpa prestasi bisa ngomong macam-macam soal infrastruktur, soal lebih penting rakyat makan nasi daripada makan infrastruktur. Cara mendapatkan pendukung adalah dengan memperhinakan lawan politik. 2 kali Pilpres, Jokowi tak pernah meraih kemenangan di atas 11% dari Prabowo. Maka kalkulasinya dengan memposisikan sebagai oposan pemerintah, ada captive market di atas 40%. Dalam hitungan para konsultan politik, Anies dan AHY misalnya, mereka memakai strategi ini. Apakah ini dugaan? Bukan. Ini mengamati berbagai pernyataan media mereka. Saifullah Fattah dalam diskusi politik terbuka memposisikan Anies dan Jokowi secara diametral. Sentimen itu yang terus diproduksi. Kalau Partai Nasdem yang anggota koalisi pemerintah tapi mendeklarasikan Anies sebagai capres mereka, apa tegasnya? Ya tegasnya tidak tegas.
jenis kelamin yang tidak jelas. Tapi persoalannya sebagaimana ujar Perikles yang filsuf, hanya karena Anda tidak mengambil minat dalam politik, tidak berarti politik tidak akan mengambil minat Anda. Karena dalam praktik politik tidak penting beda antara tidak berpikir, diam saja, atau pura-pura tidak mendengar, apalagi berlagak netral atau filosofis. Dalam konsep one man one vote, ketidakhadiran adalah nihil, alias nol, alias tidak ada nilainya. Namun ketika nol ditaruh di belakang angka, justru memperbesar nilai angka itu. Angka 1 ditambahkan nol di belakangnya menjadi 10. Jika ditambahkan nol semakin banyak, bisa jadi 1000, sejuta, semiliar, dan seterusnya. Kan? Apalagi ketika dalam bahasa politik dirancang untuk membuat kebohongan terdengar atau tampak jujur, dan pembunuhan menjadi begitu terhormat. Sebagaimana ujar novelis George Orwell. Karena celakanya, kata Plato, salah satu hukuman karena menolak untuk berpartisipasi dalam politik adalah bahwa Anda berakhir di perintah bawahan Anda. Siapa bawahan Anda? Ya seperti yang dibilang Napoleon, Stevenson, dan Perikles di atas. Terus, apakah kita diminta untuk jadi politikus, masuk ke partai politik? Tidak harus. Dengan menjadi orang yang tidak mudah diombang-ambingkan, apalagi menjadi barisan pengombang-ambing, setidaknya cukup untuk menjadi bekal agar tidak tertipu luar dalam. Ojo kesusu, kata Jokowi, yang itu pun oleh Budet Kartarjasa bisa ditafsirnya sebagai ojo kesusu. Dalam pemahaman literal, jangan tergesa-gesa. Dalam penafsiran semiotik, dalam penafsiran sanepo, ojo kesusu, jangan ke payudara. Artinya, kalau jangan ke payudara, dalam pemaknaan sanepo, sanepan, pilihlah calon pemimpin yang tidak memiliki payudara. Dan celakanya, rambut buta ternyata juga mulai memutih. Ini semiran ya, Ted.